Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah kita beribadah dan memohonkan Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ke-17 yaitu hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan,
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis pada kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Arab, baik, pergilah dan akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, alangkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata,
Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia memedamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita, nas khotbah di dalam kebaktian minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kusta sama seperti penyakit lainnya bisa menyerang siapa saja. Tua, muda, laki-laki, perempuan, tuan maupun hamba bisa saja terkena penyakit kusta. Musa, seorang abdi Allah, pernah sakit kusta. Naaman, panglima perang bangsa Aram, juga pernah sakit kusta. Namun kusta mendapat reputasi buruk lebih dari penyakit lainnya. Penyakit kusta tidak dilihat hanya sebagai persoalan medis, tetapi persoalan teologis. Kusta dianggap adalah hukuman atas dosa tertentu. Pendapat ini tidak terlepas dari kisah orang-orang yang pernah menderita sakit kusta. Contohnya, Miriam, saudari Musa. Dalam Bilangan 12 dikatakan, Miriam iri dan mengata-ngatai Musa, saudaranya. Miriam dihukum dengan sakit kusta. Badannya putih seperti salju. Dan Harun juga melihat dengan jelas bahwa Miriam terjangkit kusta karena mengata-ngatai Musa. Contoh yang kedua, Gehazi, hamba Nabi Elisa. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5, Naaman, panglima Raja Aram yang sakit kusta itu disembuhkan oleh Nabi Elisa. Naaman tentu senang. Sebagai ucapan terima kasihnya, ia hendak memberikan banyak pemberian kepada Nabi Elisa. Namun Nabi Elisa menolak dan menyuruh Naaman untuk kembali ke negerinya. Tetapi diam-diam Gehazi menyusul Naaman dari belakang dan menerima pemberian Naaman. Karena itulah Gehazi dihukum. Ia menderita kusta seumur hidupnya dan
penyakit kusta melekat pada anak cucunya selama-lamanya. Contoh yang ketiga, Raja Uzia. Dalam 2 Tawarik 26 diceritakan, Uzia adalah raja Israel yang pada awalnya taat kepada Allah. Namun Uzia kemudian menjadi sombong. Ia membakar korban ukupan di bait Allah. Membakar korban ukupan bukanlah tugas raja, tetapi tugas seorang imam. Raja Uzia telah mengambil tugas seorang imam dan karena itu ia dihukum. Ia sakit kusta dan tinggal di tempat pengasingan sampai hari matinya. Karena itulah siapapun yang menderita kusta, ia harus diasingkan. Ia tidak boleh tinggal bersama dengan orang sehat. Penderita kusta tidak boleh mengikuti ibadah di bait Allah, dan hanya seorang imam yang dapat memutuskan apakah seseorang itu sudah menjadi tahir dari penyakitnya, penyakit kusta. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa membayangkan begitu beratnya dampak dari penyakit kusta. Penyakit kusta memutus hubungan manusia dengan sesamanya. Penyakit kusta memutus hubungan penderitanya dengan Tuhan. Penyakit kusta menghilangkan hak dan kewajiban dasar manusia, yaitu bersekutu dengan sesamanya dan bersekutu dengan Allah. Maka dengan demikian juga kita bisa mengerti arti dari penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas 10 orang penderita kusta di dalam nas ini. Mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak hanya membereskan persoalan medis, tetapi memulihkan dan membereskan kembali hubungan interaksi sosial mereka dengan sesama manusia dan memulihkan hubungan rohani mereka dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kusta karena ia ingin semua orang datang kepadanya, karena ia ingin semua orang percaya kepadanya, karena ia ingin semua manusia menerima limpahan dan berkat kasih karunia-Nya. Saudaraku sekalian, jika dunia ini sibuk mengucilkan dan membatasi serta mengecilkan manusia yang lain, orang percaya harus bertindak sebaliknya. Kita harus menjadi pribadi yang merangkul, pribadi yang meraih, dan pribadi yang mampu menjangkau lebih banyak lagi orang untuk datang kepada Yesus. Janganlah kita menjadi sandungan bagi orang lain yang ingin bertemu Tuhan. Biarlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang kedua, 10 orang disuruh Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada imam, dan 10 orang melakukannya. 10 orang sembuh, tetapi hanya 1 orang yang kembali tersungkur di kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran kita yang sebenarnya. Banyak di antara kita masih sering taat kepada Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi ketika kita telah mendapatkan apa yang kita harapkan itu, belum tentu, tidak semua dari kita tetap taat untuk datang menghadap kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, berkat memang perlu, tetapi jauh lebih perlu sumber berkat, yaitu Allah. Berkat memang indah,
Tetapi sumber berkat yaitu Allah jauh lebih indah di dalam hidup kita. Orang Samaria yang kembali kepada Yesus telah menerima berkat kesembuhan, dan ia menerima berkat yang lebih indah lagi. Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Berkat jasmani yang telah diterimanya disempurnakan dengan berkat rohani yang jauh lebih penting baginya. 10 orang kusta sama-sama berseru, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Tetapi ternyata hanya ada 1 orang yang berseru di dalam iman, dan orang itu adalah orang Samaria. Ia berseru di dalam iman, ia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan dia, dan orang Samaria itu mampu mempercayakan dirinya sepenuhnya di tangan Yesus, mempercayakan hidupnya di hadapan Tuhan. Ia memuji Allah dengan suara yang nyaring, tersungkur di hadapan Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Saudaraku, ia memilih iman yang tidak hanya mengharap akan sesuatu, tetapi juga memiliki iman yang mampu merespon kasih pemberian Tuhan dengan bersyukur. Biarlah kita memiliki iman yang menyelamatkan. Iman kita yakin bahwa Allah di dalam Kristus Yesus peduli dan mampu berkuasa menyembuhkan sakit penyakit kita. Sekaligus kita beriman, yaitu mampu bertindak dan bersikap sesuai dengan apa yang kita imani tadi. Memuliakan Bapa di sorga, tersungkur dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan senantiasa bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau mengetahui kelemahan kami. Engkau mengetahui batasan-batasan kami. Tetapi di dalam kelemahan kami itu, Tuhan tidak ingin seorang pun kami terhalang datang kepadamu. Biarlah ya Bapa di dalam kelemahan, bahkan di dalam sakit penyakit, hubungan persekutuan kami tetap terbina kepada Tuhan. Karena iman yang bekerja di dalam diri kami adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang nyata, bukan hanya dalam mengharap sesuatu, tetapi iman yang nyata ketika kami mempersembahkan dan mempertaruhkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami juga datang memohon kepadamu ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, maupun yang dalam pemulihan. Engkau memberikan kesembuhan ya Bapa. Engkau sempurnakan kesembuhan dan kesehatan bagi jemaat-Mu yang dalam pemulihan. Biarlah iman dan pengharapan kami senantiasa diteguhkan dalam menanti berkat kesembuhan dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan berikan panjang umur, Tuhan tambahi berkat di dalam kehidupan mereka. Dan yang terutama ya Bapa, biarlah hati kami seluruhnya dikuasai oleh kerinduan untuk menerima dan menjadikan Tuhan sebagai bagian kami yang terindah dan terutama. Ampuni kami ya Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Asa dan hati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.